saya Dwi Putri Syukic. Kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan media ICT sebagai sumber belajar. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas dua subbab, yaitu yang pengantar dan selanjutnya yaitu pola pembelajaran. Nah, dalam pengantar itu membahas mengenai apa itu belajar dan mengajar. Adapun belajar adalah proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Nah, belajar ini dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Dalam belajar itu terdapat unsur-unsur diantaranya, yaitu ada orang yang belajar, adanya belajar sebagai sebuah proses, adanya hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku, dan proses belajar itu terjadi dalam interaksi dengan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu mengajar. Pada hakikatnya, mengajar adalah suatu proses mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga pada siswa tersebut terjadi proses belajar. Adapun yang lain yaitu mengajar adalah bagaimana kita membimbing kegiatan siswa belajar. Selanjutnya itu pola pembelajaran. Di setiap sekolah ataupun madrasah, komponen yang paling penting yaitu guru dan siswa. Nah, pola pembelajaran ini adalah dapat diartikan sebagai teknik atau gaya guru dalam mengajar. Nah, dari Sanjaya pada tahun 2012 ia menjelaskan ada 3 pola. Yang pertama yaitu pola terpisah, adalah pola yang menggambarkan ketiadaan hubungan antara peran yang dilakukan guru sebagai pengajar dengan peran siswa sebagai pembelajar. Guru dan siswa berjalan sendiri. Selanjutnya yaitu pola berhubungan. Pola berhubungan adalah pola yang paling sering digunakan oleh banyak guru. Nah, pola berhubungan itu adalah pola di mana guru mengajar, ia berupaya agar siswa memahami materi pelajaran sesuai dengan yang disampaikannya. Nah, dalam hal ini kerjasama antara siswa dan guru terjalin diarahkan pada penguasaan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Tapi dalam pola berhubungan ini ada beberapa kelemahan yang ditujukan kepada siswa, di mana siswa hanya menelan informasi dari guru. Nah, yang selanjutnya yaitu guru menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar, padahal kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan dari hal lain seperti teknologi. Selanjutnya yaitu pola pembelajaran aktif, adalah pola pembelajaran yang berpusat pada siswa yang ditandai oleh adanya interaksi dan kerjasama antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada pola ini siswa belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya sendiri. Siswa tidak hanya dituntut untuk menelan apa yang disampaikan guru, akan tetapi juga mengunyahnya. Nah, dikatakan pola pembelajaran aktif sebab terjadi interaksi yang aktif antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun karakteristik dalam pola pembelajaran aktif yaitu siswa memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Guru tidak menempatkan dirinya sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Siswa belajar dari mana saja tergantung pada gaya dan minat siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu guru menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya siswa tidak didorong sebagai objek yang harus menurut kepada pendapat guru dengan cara menyimak informasi yang disampaikan guru. Akan tetapi, siswa didorong untuk menemukan informasi sesuai dengan gaya belajarnya. Selanjutnya yaitu tujuan utamanya dalam pembelajarannya itu bukan hanya sekedar menguasai informasi, akan tetapi kemampuan berpikir secara kritis dan analitis. Berdasarkan penjelasan tadi, pembelajaran adalah proses kerjasama dan komunikasi antara siswa dan guru atau dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi untuk menyajikan materi pelajaran, akan tetapi dirancang untuk merangsang siswa beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran.